ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Sangat tidak tepat dan tidak disarankan untuk melakukan yang namanya diagnosis sendiri. Dibutuhkan bantuan profesional. Oke, jadi bisa dibilang bahaya ya kalau seseorang itu sampai mendiagnosis sendiri. Betul. Karena sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu panjang prosesnya ya. Benar. Oke, tapi ini kalau boleh cerita ya, ada salah satu teman aku juga, dia ngerasa depresi di kantor gitu ya, di ruangan kerja gitu ya, karena memang berhadapan dengan teman-teman yang katanya dia toxic ya. Ini bahasa zaman sekarang ya, toxic, anxiety gitu ya, banyak healing. Jadi si teman aku itu akhirnya langsung loncatnya ke psikiater. Nah, itu tahapan yang salah atau memang bisa langsung seperti itu atau harus ke psikolog dulu sih sebenarnya? Ya, sebetulnya beberapa orang yang memang belum bisa memahami gitu ya, itu ya akan menggunakan beberapa cara lah. Yang penting intinya saya ketemu sama profesional mental health gitu ya intinya. Kalau sampai ke psikiater sebenarnya itu ketika gangguannya sudah mulai sangat mempengaruhi kualitas hidup. Ya, misalnya nih dia jadi punya halusinasi. Jadi batasnya mulai tipis antara yang namanya kenyataan sama imajinasinya dia. Misalnya gini, Vi, gue kok kayaknya denger deh ada orang yang ngomong nih di sekitar gue gitu, nyuruh gue tuh untuk udah pukul aja. Nah itu udah halusinasi, ya kan? Berarti kalau sudah sampai tahap itu memang dia membutuhkan treatment dari psikiater, karena itu berhubungan dengan syaraf ya, berhubungan dengan fisiologis gitu, sehingga memang membutuhkan medikasi ya. Tapi boleh nggak sih sebenarnya dia ke psikolog dulu? Boleh juga. Tapi biasanya kalau udah muncul halusinasi, gangguannya cukup berat, kita pasti akan direct menyarankan dia untuk ke psikiater. Nah itu bisa paralel tuh, kami sebagai psikolog bisa paralel berjalan beriringan dengan psikiater. Jadi yang satu dengan medikasi, yang satu dengan proses counseling atau psikoterapi, ya gitu. Tapi ada juga sekarang teman-teman sejawat psikiater yang memang nggak menggunakan juga obat-obatan, jadi menggunakan psikoterapi juga ada gitu. Jadi intinya mana duluan? Kalau ingin cerita, mengeluarkan bebannya, prosesnya itu bisa dengan psikolog gitu. Tapi kalau sudah mengalami gangguan tidur, pola makan, kualitas hidup mulai sangat menurun, muncul halusinasi, disarankan ke psikiater. Wah berarti Mbak Ayang jadi teman curhatnya teman-teman ya. Nggak dengerin cerita-cerita terus ya. Tapi ini menarik banget bahasannya. Tapi sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih, karena aku banyak banget yang mau ditanyain. Cuma pengen ngomong dulu nih sama teman-teman, jangan lupa ya, mungkin di subscribe dulu nih channelnya, di subscribe channelnya, di like, di komen juga ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar psikologis yang pengen ditanyain, boleh di kolom komentar ya. Nah lanjut lagi nih Mbak, kan tadi kalau self-diagnose itu ternyata tidak baik atau salah gitu ya, tidak dibenarkan. Terus gimana caranya kita mengetahui ada tanda-tanda atau gejala kita tuh memiliki gangguan kesehatan mental dan harus ke ahlinya? Biasanya kalau seseorang mengalami gangguan kesehatan mental itu ada perubahan di 3 area. Yang pertama itu mulai daripada pikiran. Ya, seseorang yang tadinya mampu berpikiran positif, lalu kemudian dia stres, dia bisa mengatasinya dengan mekanisme sederhana lah ya, misalnya dia cukup misalnya makan coklat, terus kemudian stresnya hilang ya. Tapi ini kok enggak ya. Nah, pikirannya sudah mulai muncul tuh keputusasaan ya, atau keinginan untuk bunuh diri. Sampai bisa ada yang kayak gitu ya. Keinginan untuk menyakiti diri sendiri gitu ya. Itu berarti harus sudah diintervensi ya, ditandai sebagai sebuah gejala di mana seseorang ini mengalami gangguan kesehatan mental. Lalu kemudian yang kedua, terjadi perubahan dari segi emosi, perasaannya. Mungkin dia mood swings ya, suasana hatinya berubah dengan cukup cepat, drastis. Lalu mungkin ada anger ya, kemarahan yang begitu besar ya, membuat dia jadinya nggak nyaman, destruktif. Nah itu juga perlu ditandai. Lalu satu lagi terkait dengan perilaku ya, misalnya ada beberapa klienku tuh nggak mau mandi selama 1 minggu. Pas konsultasi agak wangi dong ya.
nggak mau mandi karena ya tadi mereka yang memang mengalami tadi masalah kesehatan mental itu seringkali juga nggak mau lagi ngerawat dirinya gitu ya kan. Tadi benang merahnya dia putus asa, dia menarik diri ya, lalu kemudian akhirnya apa ya, ngapain gua mandi, jadi nggak mau mandi tuh gitu. Jadi perawatan diri sudah mulai terabaikan. Atau perilaku yang lain nih muncul, dia mungkin jadi tadi ya banting pintu, terus membentak, memukul dan lain sebagainya. 3 hal ini kalau terjadi dalam sekitar 2-6 pekan berturut-turut, berarti memang perlu mendapatkan bantuan dari ahli untuk segera diintervensi agar fungsi hidupnya bisa kembali lagi seimbang, lebih baik gitu. Karena yang ditakutkan itu adalah kualitas hidupnya bisa menurun, bisa mental breakdown, dia putus asa. Yang paling berat adalah ya orang kan bisa gila ya gitu, gangguan kejiwaan berat, akhirnya dia misalnya memang sering kita menamakan itu sebagai gila ya, udah tidak lagi mampu berpikir realistis. Atau tadi dia akhirnya putus asa dan mengakhiri hidup. Kan banyak orang yang melakukan itu sebagai bentuk dari keputusasaan. Gue udah nggak tahu lagi nih apa yang harus gue lakukan dalam hidup gitu, udah nggak jelas, nggak clear di depan nih mau ngapain. Nah itu yang sebetulnya dikhawatirkan. Nah itu ya yang mau aku highlight di sini adalah teman-teman yang suka merasa kayak mental health itu sekedar bercandaan, sekedar sesuatu yang jadi tren dan kelihatan keren gitu ya karena punya mental health. Betul. Enggak ya, ini adalah sesuatu yang berat, bisa mengurangi kualitas hidup. Betul. Harus ditangani oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Benar. Jadi bukan hal yang main-main gitu ya. Betul. Tapi kalau tanda-tanda tadi sudah muncul, apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Rumus matematika aja dibagi itu kan makin lama makin kecil kan, Ya, misalnya betul. 10 dibagi sekian, lama-lama bebannya lebih sedikit. Kan berdasarkan pendapat pribadi, karena istilah-istilah psikologis itu kalau bukan expert yang bicara berarti kan dia harus tahu source-nya dari mana. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.